1 Tesalonika pasal yang kedua. Saya baca yang ganjil, silahkan Bapak Ibu Saudara yang genap. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bersyaratnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi pendukung jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sedang tahu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai dengan jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ya, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami baca hari ini. Biarlah Tuhan memampukan untuk kami dapat memahami firman Tuhan dan kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini
mengkisahkan bagaimana kerinduan Paulus untuk menemui jemaat di Tesalonika. Ya. Nah, Paulus meyakini bahwa Injil itu kekuatan Allah yang perlu diberitakan oleh banyak orang. Nah, Rasul Paulus memberikan satu penjelasan bahwa dia memberitakan Injil itu murni, ya, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk keuntungan diri sendiri, tetapi betul-betul itu sebagai tugas tanggung jawab seorang rasul yang dipercayakan Tuhan Yesus untuk bisa memberitakannya. Rasul itu artinya utusan, ya. Rasul artinya adalah utusan Yesus Kristus. Nah, Paulus meyakini bahwa dirinya adalah seorang rasul. Memang Paulus itu bukan termasuk 12 yang ikut Yesus kemana-mana, ya, tetapi disebut rasul karena dia langsung belajar dari Tuhan Yesus dan memberitakan Injil di abad pertama, ya, setelah Yesus naik. Kemudian pekerjaan itu dilanjutkan oleh rasul-rasulnya. Nah, Rasul Paulus itu bukan termasuk 12 yang langsung ngangsu kaweruh sama gurunya Yesus, tapi dia juga disebut rasul karena apa? Karena dia juga langsung bertemu dengan Tuhan, yakni ketika dia perjalanan menuju Damsyik. Dan panggilan itu sangat kuat pada Rasul Paulus. Dia berubah drastis, ya, 180 derajat dari penganiaya jemaat kemudian menjadi pelayan-pelayan jemaat, termasuk juga di Tesalonika. Ya, sungguh luar biasa, ya. Dia mengatakan bahwa karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil pada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah dan menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, ya. Jelas di sini dikatakan oleh karena Tuhan yang telah memanggil Rasul Paulus untuk memberitakan Injil dengan maksud yang murni, ya. Bahkan di sini ketika Paulus sudah bertobat, dia memberikan satu kesaksian bahwa dia bekerja untuk Tuhan siang malam. Ya, ayat yang 9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Ya. Jadi Rasul Paulus ketika dia sudah bertobat menjadi Rasul Kristus, ia bekerja siang malam. Artinya dia tidak mau menjadi beban. Ya, Rasul Paulus juga selain dia menjadi rasul, dia juga seorang yang ahli dalam bidang pembuatan tenda, ya. Bersama Aquila Priscilla pernah, ya, di Efesus bekerja sama untuk membuat tenda, dan tentunya tenda yang dibuat itu untuk juga mendukung pelayanan dari Rasul Paulus, ya. Di sini ada kata supaya tidak membebani, dalam pengertian bahwa Rasul Paulus juga mendukung pelayanannya dengan apa yang dikerjakannya. Nah, dia juga memiliki kerinduan supaya jemaat di sana tetap teguh di dalam Tuhan, ya, menjadi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada Tuhan dan tidak goyah dengan pengajaran-pengajaran yang tidak berkenan, ya, pengajaran-pengajaran yang sia-sia dan menyesatkan. Nah, di sini diajarkan bahwa saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, dan kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Memang reaksi pertama ketika Injil diberitakan, karena Kristen ini adalah kelanjutan dari umat Allah yang lama, yakni orang-orang Yahudi, sehingga orang Kristen juga menggunakan kitab nabi-nabi, ya, juga menggunakan Taurat untuk belajar firman Tuhan. Pada waktu itu perjanjian baru belum ada, ya. Mereka memberitakan itu tentunya yang pertama-tama kepada orang Yahudi.
Memang selain mereka ada hubungan emosi kedarahan sama-sama orang Yahudi, ya, tentunya mereka yang sudah percaya termasuk Rasul Paulus ingin supaya teman sebangsanya, saudara sebangsanya itu diselamatkan, ya. Maka Rasul Paulus walaupun dia pergi ke tempat-tempat kota-kota di daerah Kekaisaran Roma, dia mengunjungi pertama kali adalah saudara-saudara sebangsanya. Ya, karena dia ingin bahwa Injil yang dia percayai sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan itu juga menyelamatkan saudara-saudaranya di tempat-tempat yang dia injili. Nah, maka reaksi yang pertama yang muncul adalah penganiayaan justru dari saudara-saudara sebangsanya. Tapi Rasul Paulus rela. Dia tidak menjadi takut dan tawar hati ketika Injil yang dia beritakan kepada saudara-saudaranya itu ditolak. Demikian juga jemaat di Tesalonika. Mereka diajarkan untuk bisa memberitakan Injil dan menjadi saksi. Oleh karena mereka juga punya Roh Kudus yang sama, mereka juga mengalami hal yang sama, yakni menderita karena Kristus. Jadi baik Yesus, rasul-rasul diteruskan kepada jemaat yang mula-mula termasuk orang Tesalonika itu sama. Tugasnya memberitakan Injil kebenaran dan juga pengalaman penganiayaan itu dialami oleh mereka. Ya. Orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus. Terus dikatakan dan nabi dan menganiaya kami sebagai rasul, ya. Termasuk Rasul Paulus. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh dari di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Jadi Rasul Paulus memiliki kerinduan untuk bisa menjumpai jemaat di Tesalonika yang juga mengalami penganiayaan. Ya, tentunya untuk bisa menguatkan supaya mereka tidak goyah terhadap penganiayaan yang dialami. Rasul Paulus sendiri dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 18 memberikan kesaksian, sebab aku yakin bahwa penderitaan yang kualami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Jadi kemuliaan Yesus Kristus, ya di sini juga selalu menjelaskan, ya, kemuliaan Yesus Kristus yang akan dinyatakan pada manusia yang percaya itu tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan, bahkan kehidupan yang menderita karena iman kepada Yesus. Sehingga Rasul Paulus tetap tegar, dia tetap sukacita, ya, termasuk di sini juga kesaksian di Filipi, ya. Bagaimana di Filipi dia pernah dilepaskan oleh Tuhan. Ya, udah di penjara, tapi yang dia lakukan bersama Silas apa? Dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Maka Tuhan yang memang belum waktunya Rasul Paulus itu mati karena Injil, membebaskan Rasul Paulus di Filipi. Luar biasa mujizat Tuhan. Dia sudah dipenjara, dijaga, ditempatkan yang paling dalam, tapi tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan untuk melepaskan sang rasul. Di Filipi dia dilepaskan, ada gempa yang begitu dahsyat, dan dia juga tidak kabur. Sampai pada akhirnya kepala sipirnya itu bertobat dan percaya Yesus. Sungguh luar biasa kalau Injil bekerja itu dengan cara-cara yang ajaib, ya. Keajaiban Injil yang utama adalah mengubahkan orang, ya. Itu keajaiban utama. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita percaya Yesus, itu juga mujizat terbesar dalam hidup kita. Kita punya latar belakang yang beda-beda. Kok bisa kita terima Yesus? Betul gak? Ya. Kok bisa saya mempercayai Yesus? Seperti kalau saya renungkan keluarga saya memang dari latar belakang, ya boleh dikata orang kafir. Kalau kita membahasakan yang tidak percaya Yesus orang kafir, dari kafir, tidak mengenal Tuhan.
Tapi Bapak Ibu saya bisa dimenangkan sampai akhirnya dia menularkan iman pada saya. Saya kalau pikir-pikir bisa ya, ternyata seperti itu kalau Tuhan bekerja. Dan itulah sesuatu mujizat. Ya, orang bisa percaya Yesus itu mujizat. Amin. Karena mujizat terbesar adalah kita bisa beriman. Dan itu bisa terjadi pada siapapun. Rasul Paulus mujizat kurang apa ya? Dia dari penganiaya jemaat berniat untuk membinasakan atau memasukkan orang-orang Kristen di Damsyik. Dalam perjalanan ketemu Tuhan Yesus, dididik Tuhan Yesus langsung sampai harus buta segala ya. Dan akhirnya Rasul Paulus bertobat, berbalik luar biasa, bahkan dia menjadi rasul yang luar biasa ya. Paling banyak menurut kitab Perjanjian Baru. Dia memberitakan Injil kemana-mana. Dan ternyata apa yang dilakukan untuk Tuhan Yesus betul-betul tidak menjadi sia-sia. Banyak orang-orang yang bertobat melalui kesaksian Rasul Paulus. Karena memang Rasul Paulus ini agak beda dengan rasul yang lain. Rasul yang lain siapa? Kebanyakan mereka orang-orang biasa, gitu ya. Tapi Rasul Paulus ini dari golongan intelek, dari golongan imam, ya, dari golongan orang Farisi. Jadi dia sudah dikenal dan dia hafal betul yang namanya Perjanjian Lama karena dia guru agama. Ya, maka ketika dia bertobat menyampaikan semuanya itu, dia menyampaikan luar biasa dan banyak orang yang terberkati melalui pelayanan Paulus dan banyak orang yang bertobat percaya. Nah, maka Rasul Paulus juga istilahnya memfollow up dari jemaat-jemaat yang sudah percaya dan terhimpun menjadi satu umat ya di kota-kota itu dengan mengirim surat. Jadi surat termasuk Tesalonika ini adalah surat penggembalaan Rasul Paulus. Khususnya juga ketika mereka mengalami penganiayaan supaya diteguhkan iman mereka di dalam Yesus. Karena memang Yesuslah satu-satunya jalan dan keselamatan. Kalau itu bukan kekuatan Allah, stop di abad pertama kekristenan. Tapi karena kekristenan itu adalah jalan, maksudnya Yesus Kristus yang diberitakan dalam kekristenan, Yesus adalah jalan dan kehidupan, maka walaupun diberitakan dari abad ke abad tetap saja berhasil. Ya, maka saya selalu menekankan bahwa ketika kita menjadi saksi Kristus, ya dimanapun kita berada, kita memperkatakan firman Tuhan, ya, walaupun kita tidak langsung mengatakan alamat ayatnya, tetapi ketika kita menyampaikan kebenaran dalam kehidupan kita, firman mengajarkan tidak akan pernah sia-sia. Karena firman yang kita sampaikan itu adalah kekuatan Allah yang punya kuasa bisa mengubahkan seseorang. Jadi jangan pernah kita takut menghadapi berbagai macam tantangan, dan jangan pernah merasa menyesal ketika kita sudah membagikan kebenaran. Lagi segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Ya, paling tidak kita sudah melaksanakan perintahnya itu aja sudah kepuasan tersendiri, betul ya? Itu juga tidak menjadi sia-sia karena hidup kita tidak sia-sia dengan melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman hari ini mengajarkan kepada kita senantiasa tetap bersandar kepada Tuhan di tengah tantangan yang ada. Pengajaran-pengajaran yang menyesatkan banyak sekali, ya, baik dengan atas nama kepercayaan ataupun agama. Banyak sekali. Banyak juga yang menyerang iman Kristen. Tapi iman Kristen diserang itu sudah biasa. Dari zaman Yesus sampai hari ini terus diserang. Tapi kenyataannya iman sejati itu tetap kokoh dari tahun ke tahun, dari abad ke abad sampai hari ini. Dan biarlah kita menjadi bagian umat Allah yang boleh menyatakan Injil kekuatan Allah di dunia ini. Karena memang tugas kita sebagai orang percaya untuk lakukan itu. Ayat 20, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Dan biarlah orang yang kita layani, kemudian dia juga boleh mengalami pertobatan dan percaya, itu boleh menjadi sukacita dan juga kebahagiaan bagi kita sekalian. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk menjadi jemaat Tuhan yang setia. Walaupun ada banyak tantangan di dunia, banyak pengajaran-pengajaran palsu dan menyesatkan, yang seringkali justru meneror bahwa iman yang kami miliki adalah sesat. Tetapi kami percaya bahwa rasul-rasul yang memberitakan, jemaat yang mula-mula yang tetap bertahan sampai hari ini Injil tetap diberitakan, menunjukkan betapa kokoh dan kuatnya iman kepada Kristus, dan kami masuk di dalamnya. Kami mau menjadi bagian dari rencana Allah bagi dunia ini. Karena itu kami mau tetap berpegang teguh pada Injil Yesus Kristus dan boleh memberitakan, menyatakan Injil itu kepada sesama kami, sehingga mereka pun turut diselamatkan sama seperti kami sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.